kita sama-sama mendengar firman dan mari kita sama-sama beribadah. Welcome juga kepada yang ada di YouTube, puji Tuhan. Nah, saudara, Kamis kemarin siapa yang datang ke doa atas mujizat? Boleh angkat tangan. Kita diberkati ya, kita diberkati. Dan waktu jadi pelayanan yang dilayani oleh Pastor Jacqueline Selosi ini, waktu beliau datang ke sini, dalam perjalanan ke sini ibunya juga dalam perjalanan tetapi dengan ambulans ke rumah sakit. Pulang dari sini tetap langsung ke rumah sakit dan ibunya dalam keadaan membaik. Saya merasa diberkati karena ketika beliau itu melayani di tempat ini, beliau tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi bisa memberkati kita semua ya, menguatkan kita, memberkati kita, berdoa buat kita. Jadi kita semua berharap bahwa setelah ini akan ada banyak kesaksian atas pertolongan demi pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setelah kita. Nah, Pastor Jacqueline ini memang banyak mengalami pertolongan Tuhan. Dari ngobrol-ngobrol dia bilang, ini Mami masuk ke rumah sakit bukan untuk pertama kalinya. Mami itu pernah sampai di ICU, kita berdoa karena saya harus pelayanan. Saya milih Tuhan, aku melayani. Dan bisa jalan setelah itu. Jadi ada begitu banyak pertolongan sehingga memberikan impact kepada kita. Dan seperti tadi saya bilang, mari kita sama-sama mempercayai Tuhan. Karena saya percaya pertolongan Tuhan itu enggak pernah berhenti kalau kita cari. Dan di Alkitab ada seorang tokoh hebat yang tidak selalu di atas kehidupannya. Kehidupannya tuh naik turun. Tetapi dalam keadaan dia terangkat, dia memuji Tuhan bersukacita. Dan ada saatnya dia terpuruk di dalam lembah, dalam ketakutan, kecemasan, dalam keadaan sendirian, dikejar-kejar musuh. Dia tetap meninggikan Tuhan. Dia tetap mempercayai Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Dan saat Tuhan berdiam diri, seolah-olah berdiam diri, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tokoh ini, pribadi satu ini dari seorang gembala, kita sangat kenal, yang ditarik menjadi seorang pahlawan dan raja. Dia adalah Raja Daud. Raja Daud ini selama karirnya sebagai pahlawan, sebagai orang pilihan Tuhan, ketika dia berperang, memimpin perang, selalu menang. Enggak pernah kalah, selalu menang. Dan ada 8 atau 9 yang dicatat oleh Alkitab, Raja Daud selalu memenangkan peperangan demi peperangan. Karena di dalam 2 Samuel 8, kalau saudara baca kisah kemenangannya, 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 18 boleh dibaca di rumah. Di ayat yang ke-6 dan 14 dikatakan, Tuhan yang selalu memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ada Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan ini enggak cuma bergerak sekali dalam hidupnya Daud. Dia bergerak, Tuhan bergerak berkali-kali dalam kehidupannya Daud. Dan musuhnya, seorang yang luar biasa, yang selalu ngejar dia. Seumur hidupnya dia punya musuh. Tetapi dari musuhnya ini, keturunan musuhnya itu menjadi sahabatnya, pendukungnya yang luar biasa. Kita tahu kan, anaknya, musuhnya adalah Raja Saul, anaknya, anak pertama Raja Saul yaitu Yonatan. Itu menjadi pendukung utamanya Raja Daud. Dan selain Yonatan, dia juga ada anak perempuan Saul, musuhnya yang menikah dengan Daud yaitu Mikal. Dia juga cinta sama Daud, dia rela mengorbankan segalanya, beresiko dihukum demi menolong suaminya Raja Daud. Karena Tuhan ada dalam kehidupan Raja Daud dan Tuhan gak pernah berhenti menolong dia. Dan kalau Yonatan di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang keempat, ketika untuk pertama kalinya Daud dibawa oleh Raja Saul, dipanggil setelah dia mengalahkan Goliat,
berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Mereka berdua jadi kayak saudara erat reket saling mengasihi. Dan Yonatan anak raja ini membuat perjanjian yang luar biasa. Membuat perjanjian luar biasa, diberikan jubah perangnya. Pedangnya dikasih. Dan mereka mengikat perjanjian yang luar biasa, bahkan ikat pinggangnya dikasih ke Daud. Kalau jubahnya anak raja, itu lambangnya dia. Kemanapun dia pergi dengan berpakaian seperti itu, ada wibawa, ada orang ngelihat dia, ada kekuatan. Itu ada power, ada kuasa di jubah itu. Diberikan kepada Daud. Kalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan, apakah itu akan terjadi dalam hidup Daud? Demikianlah setiap kita, kalau kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap sisi kehidupan kita, dia campur tangan. Dia akan kirim orang-orang yang gak kita duga, melakukan pertolongan-pertolongan dengan caranya. Dan gak cukup sekali, akan diulang lagi. Selama kita hidup berkenan di hadapan Allah, pertolongan Allah itu gak akan berhenti dalam hidup kita. Sadar atau tidak, kita akan ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, kita akan ditolong, dan kita akan mengalami kehidupan yang berbeda ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah. Dan dua lagi, yang kedua anaknya Saul, Mikal namanya. Kalau tadi Yonatan, untuk pertama kalinya kita tahu Yonatan, setelah itu Mikal, anaknya Raja Saul juga. Dalam 1 Samuel 18 ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta sama Daud. Jadi dua anak musuh bisa mencintai Daud karena ada Tuhan di sana. Dan ketika hal itu diberikan kepada Saul, ini menarik sekali. Maka Saul menyetujuinya, tapi ayat 21 berkata, sebab dalam pikiran Saul di ayat 21, baiklah Mikal ku berikan kepadanya, kepada Daud, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Jadi Saul memberikan Mikal bukan karena dia setuju musuhnya menjadi menantunya, tetapi karena ini anakku, aku umpanin ke Daud supaya dia menjadi jerat. Karena sebagai menantu raja dia harus berperang. Jadi Daud dikirim perang terus dengan harapan sebagai menantu raja kan harus memimpin perang gitu supaya mati, supaya terbunuh. Ini yang terjadi. Nah, ada banyak kisah-kisah bagaimana Allah melakukan pertolongan dalam kehidupan Daud, dan kita lihat salah satunya ketika Tuhan sudah menolong ketika Raja Saul ingin bunuh Daud, ingin banget membunuh Daud di rumahnya dengan ngelemparin tombak. Kita semua tahu, kita banyak yang tahu ceritanya. Nanti saudara baca ya, di dalam 1 Samuel ini kisahnya menarik sekali. Lempar tombak, tapi Daud bisa mengelak. Kalau bukan Tuhan yang memberikan keterampilan yang sedemikian, sampai 2 kali mengelak, dan karena hendak dibunuh, Daud lari pulang. Saat itu dia sudah menikah dengan Mikal. Pulanglah dia ke rumah. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 19 ayat 11 sampai 17. Kita baca, ini kisahnya. Setelah akan dibunuh, dicelakakan di rumah Saul. Ini yang terjadi kepada Daud. Kemudian ayat 11, Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya, diintai, dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok kamu akan dibunuh. Dia buka rahasianya. Terus ayat 12, lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah Daud.
ayat 13. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, ia sakit, Daud sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan nampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, anaknya ini, mengapa engkau menipu aku? Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia Daud berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Sampai di sini. Nah, mari kita mengenal Mikal. Mikal ini, anak Saul ini adalah istri pertamanya Daud. Dia diberikan kepada Daud seperti tadi kita tahu sebagai jerat, umpan agar Daud bisa terbunuh. Dan sebagai istri pertamanya Daud, Mikal ini punya hak anaknya menjadi raja selanjutnya, the next king. Tetapi dan dia adalah seorang yang menyelamatkan Daud, salah satu dari orang-orang yang dipakai Tuhan menyelamatkan Daud dari Saul yang ingin membunuhnya. Nah saudara, kalau kita melihat dari sini, Daud sebagai pengganti raja sudah diurapi. Allah ada dalam kehidupannya, dikejar terus oleh Saul, tetapi Tuhan kirim penolong seorang Mikal. Dan pada masa itu, pada zaman itu, dan seharusnya zaman sekarang, seorang suami atau istri itu seharusnya lebih memihak kepada keluarga, kepada ayah ibunya, daripada kepada pasangannya. Dia harus lebih loyal kepada pasangan hidup, kepada orang tuanya dibanding pasangan hidupnya. Tetapi Tuhan sudah membuat Mikal begitu mencintai Daud, sehingga Daud lebih penting dibanding ayahnya. Oleh Mikal dinilai demikian. Sehingga dia rela berbohong, mengkhianati ayahnya dan juga seorang raja untuk menolong seorang Daud. Dalam hidup kita saudara, kalau kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan itu akan mengirimkan pertolongan kepada kita dengan caranya. Ini cara Tuhan yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin anak raja itu kualitasnya, ketaatannya, kepatuhannya itu menjadi contoh yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. Ketika seorang istri harus menghormati, membela orang tua, harusnya anak raja itu lebih bela orang tua dibanding rakyat. Tetapi Mikal, Tuhan pakai dia, Tuhan menolong Daud dengan caranya, membuat dia tidak terbunuh. Hal ini bukan yang pertama ketika diawali dengan Yonatan. Yonatan tuh pertama itu ngasih bocoran, sembunyi-sembunyi juga dari ayahnya. Ketika Daud bilang, papamu, ayahmu itu enggak suka sama aku, ingin membunuh aku. Enggak. Oke, sekongkolan sama Daud. Yuk kita bikin begini, kamu ke satu tempat, nanti ayahku akan ajak ngomong-ngomong di tempat itu. Kamu dengar, dia tidak ingin membunuh kamu. Jadi Daud sembunyi di satu tempat yang terdengar, dan Yonatan itu ngobrol sama papanya, Raja Saul, ayahnya, dan dia berkata, Daud itu bagus, Daud itu loyal, setia, kenapa kamu ingin bunuh? Itu yang dikatakan oleh Yonatan. Daud mendengar semuanya, akhirnya sampai Saul luluh, oke, aku gak akan bunuh dia. Yang membuat Daud berani kembali masuk ke istana. Setelah itu,
Saul kembali ingin membunuh, nggak bisa nahan iri hatinya untuk membunuh Daud. Kembali Yonatan membela, selain Mikal tadi, Yonatan kembali membela dengan cara yang melepaskan anak panah. Dengan kode-kodean juga sama Daud. Nanti aku suruh orang, aku akan suruh bawa budak, satu budak, kamu sembunyi. Kalau anak panahku lepas, kalau aku suruh, pergilah jauh. Berarti kamu harus lari. Tapi kalau anak panah aku bilang sama budakku, bawa dia kembali, berarti kamu bisa kembali. Ini anaknya raja, anaknya musuh sekongkelan kayak begini. Dan saya melihat kalau Tuhan bergerak, saudara, dia bergerak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun sudah sampai di tempat di mana kematian mengancam, di mana seolah-olah tidak ada harapan, tapi Tuhan bergerak melalui orang-orang yang dipilihnya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan bergerak dengan cara yang gak masuk akal. Kadang-kadang kita itu tidak melihat pergerakan Tuhan kita karena kita kurang peka mungkin. Tetapi kalau kita melihat sekeliling kita, kita lihat ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi kekuatan kita. Karena itu setiap kita dalam hidup, mari kita itu selalu melihat apapun yang baik terjadi dalam hidupku, ini pasti ada campur tangan Tuhan. Ketika kita mengimani hal itu dalam kehidupan kita, Tuhan akan menolong dan membuat kita tuh semakin terbuka. Ya ampun, ada Tuhan ikut campur tangan dalam hidupku sehingga kita ini bisa mengucap syukur lebih dan lebih. Sehingga kita bisa menolong menjadi berkat juga buat orang lain. Dan Mikal tadi dikatakan dia cari akal. Anaknya Saul, istrinya Daud ini mencari akal gimana nyelamatin Daud yang malam itu dimata-matai oleh ayahnya, diintai oleh ayahnya. Setelah melarikan diri, habis ditembak tadi, ditombak, enggak sukses, berhasil menyelamatkan diri, pulang, apa yang terjadi dimata-matai. Ini raja menyuruh anak buahnya memata-matai. Sesuatu yang menakutkan, karena ada kuasa, raja punya kuasa. Jadi bukan sembarangan yang hendak ngambil dia, yang hendak mencelakai dia. Dan Mikal yang menolong ini punya akal, ditaruh terafim. Tadi kita baca terafim. Terafim itu adalah dewanya orang-orang asing pada zaman itu. Orang-orang yang gak kenal Tuhan itu punya dewa-dewa, punya patung-patung di rumahnya. Mikal ternyata punya, memiliki seperti itu. Jadi sama Mikal patung yang itu ditaruh di kasur, ditutupin selimut, ya kan tadi ceritanya begitu. Dikasih bulu domba sebagai kepala supaya mengelabui. Daud punya akal begini enggak? Daud enggak kepikiran yang seperti ini. Daud cuma disuruh, kamu cepat keluar. Oke, aku keluar. Terus Mikal yang berusaha membuat supaya orang yang nyari itu dikelabui. Wah, peristiwa ini membuat kita bisa ingat bahwa ketika Tuhan bergerak, maka kita hanya tinggal diam. Dan dia akan bekerja. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini terjadi buat orang-orang yang percaya. Musuh, orang sekeliling kita, mereka tuh lebih sibuk menolongin kita. Tuhan akan kirim orang-orang yang sedemikian dalam hidup kita. Ketika kita percaya, mempercayai Tuhan. Dilakukan Mikal untuk Daud. Apa yang dilakukan Daud? Nothing, enggak ada. Dia cuma lari. Dan Saul makin parah, musuhnya makin parah. Ketika dia tahu bahwa Daud sakit, karena Mikal bilang Daud sakit. Saul bilang, ambil dari tempat tidurnya, bawa ke sini untuk dibunuh. Ini menunjukkan moral Raja Saul sudah parah.
Karena tidak ada seorang gentleman yang membunuh orang yang gak berdaya. Bahkan apalagi seorang raja, bunuh orang gak berdaya itu kan sudah gak masuk akal. Tetapi apa yang terjadi, Mikal tadi melakukan yang seperti itu, benar gak sih? Saudara, di zaman sekarang ini, moral dunia semakin turun. Orang semakin sudah gak peduli lagi tepo seliro. Orang kehilangan rasa kasih satu dengan yang lain. Orang nekan ketika ada orang susah bukan ditolong malah dijatuhin. Orang itu rela, tega nipu temen, nyakitin temen, jerumusin temen, itu tega, itu zaman sekarang. Karena itu kita tuh perlu sekali mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, pertolongan Allah datang, Dia itu akan melindungi kita dengan caranya. Dia akan melindungi, mengcover kita. Sehingga hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang seperti itu enggak terjadi dalam kehidupan kita. Ditolongnya kita, dilindunginya kita. Apakah kita ketakutan? Yes. Ada rasa takut, ada rasa tidak berdaya. Tetapi bersama dengan Tuhan, itu akan dilepaskan. Dan Daud ditolong dan ditolong. Mikal ini juga seharusnya menjadi jerat buat Daud. Jerat yang menjadi penyelamat dalam kehidupan Daud. Kalau bukan Tuhan yang ada dalam kehidupannya, gimana ini bisa terjadi? Mikal punya risiko loh waktu dia melakukan ini. Dia bisa dibunuh sama ayahnya. Dari mana Mikal dapat pemikiran segini? Saya merasa bahwa Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan Mikal. Karena dia menolong orang yang diurapi Allah. Karena dia menolong orang yang dikasih Allah. Dia dikasih hikmat sama Tuhan. Bikin kayak gini, bikin kayak gini. Dan kebohongannya itu bisa meyakinkan Raja Saul. Dia bilang, daripada aku yang mati, aku lakukan ini karena aku diancam mati. Padahal kan enggak. Ada orang-orang yang melakukan itu untuk Daud. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti sampai di situ. Pertolongan demi pertolongan Allah selalu terjadi. Bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat? Kalau kita semua tahu cerita banyak tentang Daud. Ketika Daud menghadapi Goliat, kalau bukan Tuhan yang bikin batu itu tepat jatuh di sasaran. Di antara ketopongnya Goliat itu hanya ada celah yang kecil. Tetapi batu yang dilempar sama Daud itu bisa masuk tepat. Bukankah Tuhan ada di sana? Area kosong bisa tepat ada di sana. Pertolongan Allah terjadi pada kita. Dia akan memberikan kepada kita itu kemampuan sehingga tepat sasaran apa yang kita lakukan. Berserah kepada Tuhan. Tetap mendekat kepada Tuhan. Dan peristiwa ini gak sekedar Daud lepas dari Goliat. Tapi ini adalah peristiwa awal di mana Daud menjadi seorang pahlawan. Dari keberaniannya mengandalkan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan terdesak, kita mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan terjadi pertolongan Allah, kita bisa menjadi kesaksian. Itu bisa menjadi titik awal dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian, menguatkan orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain. Dan pada saat Saul tadi melempar tombaknya dengan penuh kebencian. Kalau bukan Tuhan yang memberikan keterampilan pada Daud, minggir. 2 kali, minggir lagi. Kalau bukan yang seperti itu, sementara Daud itu main kecapi. Orang kalau main kecapi lagi memuji Tuhan dia. Dalam keadaan memuji Tuhan, dia memainkan kecapinya. Konsentrasinya ke sini, kok bisa tahu kalau ada tombak yang dilempar? Kalau bukan Tuhan. Kok bisa tahu saudara kita kalau ada orang-orang yang melakukan hal yang enggak baik? Kok bisa tahu kita, kok bisa ngerasa untung ya aku enggak melakukan ini. Untung aku tidak melangkah ke sana. Kok bisa kita tahu? Sebagai orang percaya kita mesti mempercayai, beriman.
kalau bukan Tuhan yang terlibat dalam hidupku, seperti Tuhan terlibat dalam kehidupan Daud, dalam hidup kita sehari-hari, mulai dalam hal kecil sederhana, Tuhan selalu terlibat. Dia enggak rela kita dicelakai, dia tidak rela kita jatuh sampai tergeletak. Dia tidak rela, dia ada selalu untuk kita. Dan ketika pertolongan lainnya lagi berkali-kali, Daud ini ditolong ketika hari itu Daud melarikan diri dan bersembunyi di gua. Dan Saul masuk di gua yang sama, saudara bisa bayangkan gemeternya. Aku melarikan diri dari orang ini, bagaimana mungkin dari sekian banyak gua yang ada, Saul itu bisa masuk di gua yang sama, gemeter gak berani gerak, ya enggak sih? Tetapi langkah Saul terhenti sampai di titik sini, di mana Daud ada di titik sana. Tuhan sanggup menutup pintu bagi kita hal yang mencelakakan kita. Tuhan sanggup menghentikan sesuatu yang akan mencelakai kita. Dan tepat dan tidak lebih tidak kurang, tepat di tempat di mana hal itu harus terhenti. Sehingga tidak bisa dijangkaunya kita. Itu Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dalam hidup Daud. Tuhan yang sama juga bergerak dalam hidup kita. Dia sanggup menutup pintu. Dia bisa membuka pintu. Tapi dia sudah sanggup juga menutup pintu. Menghentikan langkah-langkah orang-orang yang hendak mencelakai kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang gak pernah bosan nulungi kita. Allah yang selalu ingin mengcover kita. Allah yang selalu ingin melindungi kehidupan kita. Dan tangannya itu nolong kita. Ketika dia menolong kita, bukan berarti dia berhenti menolong kita. Ketika dia menolong kita, dan kita boleh berkata, Ebenezer, ya, kita boleh berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu enggak berarti stop di sini, enggak berarti stop. Bahwa dia, oke, sampai di sini Tuhan menolong kita, ya sudah sampai di sini. Tidak, pertolongan Allah sampai di sini dan terus berlanjut. Esoknya Ebenezer terjadi lagi. Esoknya Ebenezer terjadi lagi. Pertolongan Allah itu selalu terjadi berkali-kali selama kita memegang Dia, selama kita mempercayai Dia, selama kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan juga dengan luar biasa di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 nanti kalau dibaca. Hari itu ketika Daud yang dikejar sembunyi, bisa ya Saul dengan para tentaranya yang kuat-kuat itu dibuat Tuhan tertidur nyenyak. Sehingga ketika Daud melihat dalam ketakutannya, dia hendak melihat bagaimana kekuatan Saul, dia ngintip Saul, dilihat semua orang tergeletak tidur. Bahkan Abner, tentaranya yang hebat, tergeletak tidur. Sehingga Daud bisa mengambil pelita dan tombaknya Saul. Dan dia lari. Dan setelah mengambil tempat yang tepat pagi harinya, dia teriak. Ini kedua kalinya setelah di goa. Di goa, Daud bisa menggunting jubah Saul. Di sini dia bisa ambil tombak, dia bisa ambil lenteranya Saul. Dan dia berteriak, lihat, aku bisa membunuh kamu. Tuhan mampu menidurkan hal-hal yang mencelakai kita. Seperti Tuhan membuat tidur musuh-musuh Daud. Saudara punya apa yang mengkhawatirkan saudara hari ini? Ketika saya mendengar kesaksian-kesaksian hari Kamis kemarin, saya merasa Tuhan tidak pernah berhenti bergerak. Dan mari kita mempercayai bahwa Dia akan berkali-kali tolong kita. Karena setiap kita tuh nggak ada yang steril dari masalah, nggak ada yang steril dari hal-hal yang menakutkan, masalah,
persoalan, gak ada yang steril. Dan ini selesai, nanti ada lagi. Jangan khawatir, kita punya Allah yang berkali-kali bergerak bagi kita. Dan dia sanggup melakukan hal-hal di luar pemikiran kita. Dia kirim orang-orang yang tidak kita duga. Dia buat musuh kita yang seharusnya menjadi musuh kita, menjadi penopang kita. Dia hentikan hal-hal yang hendak menjangkau kita. Dia buat musuh kita terlelap, tertidur, gak ngerti gerakan kita. Sehingga kita terus menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Sehingga masalah kita terus teratasi. Sehingga kita bisa melewati dari satu hari kepada hari yang lain. Kalau Tuhan bisa bergerak buat Daud, dia bisa bergerak untuk kita. Dan Tuhan juga akan menjaga kita. Abigail seorang perempuan yang bijaksana. Dia juga menjadi penjaganya Daud. Kalau kita tahu kisahnya, kita banyak tahu kisahnya. Ketika Daud dalam keadaan marah ingin membunuh Nabal suami Abigail yang gak mau berbagi hasil panennya. Setelah ditolong berkali-kali ikut dijagai kawanan dombanya, Daud begitu marah waktu orang-orang suruhannya sana pergi. Mereka lagi panenan, mereka lagi menikmati hasil panen yang sudah kita ikut jagai. Pergilah, mungkin mereka mau memberikan sesuatu kepada kita. Ketika ditolak, marah. Daud manusia biasa, dia marah. Dia punya kemampuan, keinginan untuk membunuh. Peristiwa ini terjadi setelah dia tidak membunuh Saul di goa. Dia cuma potong jubahnya. Hari itu, saat itu, peristiwa ini terjadi. Daud ingin bunuh ini Nabal. Daud ini bukan tidak bisa membunuh, tidak mau membunuh. Tapi setelah itu terjadi lagi peristiwa yang Saul gak dibunuh, tertidur. Jadi di tengah peristiwa dia tidak membunuh orang yang diurapi Allah. Di tengah itu dia bergerak ingin membunuh Nabal sebetulnya. Tetapi Tuhan kirim seorang Abigail yang bijaksana untuk memberikan pengertian kepada dia. Aduh, jangan ngotorin tanganmu sama darah. Jangan melakukan ini. Dan Daud nurut. Dan yang terjadi, Tuhan bergerak. Nabal dibunuh oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi dalam hidup kita, ketika kita bergerak, Tuhan juga bisa kirim orang yang memberikan nasihat, yang menjaga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berhikmat. Karena itu, ketika kita mendengar nasihat, mendengar masukan, kita dengar masukan, apa ini? Kita olah dan kita berdoa kepada Tuhan. Itu orang-orang yang dikirim Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jadi begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup Daud. Kalau kita lihat, sejak awal dia dipanggil, sampai pada saat dia kembali kepada Tuhan. Dari satu pertolongan kepada pertolongan lain. Dari satu hikmat kepada hikmat yang lain. Apakah Tuhan pernah berdiam diri bagi Daud, menurut Daud? Yes, ketika dia dalam keadaan secara manusia, dia merasa, Tuhan aku gak kuat harus lari dikejar musuh terus-terusan. Aku gak kuat dengan masalah ini. Aku gak kuat lagi Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Dia menyembah Tuhan. Dia berkata, engkau perlindunganku. Dia melayangkan matanya ke atas, ke gunung-gunung. Melihat bahwa ada penolong di sana. Dan dalam hidup kita, kalau seolah-olah pertolongan Allah belum terjadi, mari melayangkan mata ke gunung-gunung. Dan kita bisa mengalami seperti yang Daud alami. Dari satu pertolongan kepada pertolongan yang lain. Lekat terus sama Tuhan. Lekat terus sama Tuhan. Dan perlindungan Tuhan ketika tadi yang kita angkat pagi ini, ketika Tuhan kirim Mikal di dalam 1 Samuel 19 yang kita baca tadi. Ketika Daud akhirnya lolos, kemana Daud lari? Daud lari kepada Samuel. Kalau kita ditolong oleh Tuhan, kita lari, kita bersyukur. Kalau kita merasa masih belum selesai masalah, mari lari ke tempat yang tepat.
kepada tempat di mana ada perlindungan Tuhan. Daud lari ke rumah Tuhan bersama dengan Samuel dan dikelilingi nabi-nabi yang lain. Daud ada di sana. Saul ngejar, yes Saul ngejar. Apa yang terjadi ketika Saul ngejar? Orang-orang yang disuruh mencelakai Daud karena Daud ada di tempat yang tepat. Orang-orang ini begitu mereka dekat di tempatnya Daud, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka nggak bisa melakukan apa, Roh Allah memenuhi mereka. Akhirnya sampai Saul sendiri datang menemui, mau menangkap Daud. Ini yang terakhirnya, setelah nggak sukses membunuh, Saul nggak terima. Musuh itu nggak pernah nerima, saudara, kalau nggak sampai kita hancur lebur. Tetapi karena kita seperti Daud lari ke tempat yang tepat. Daud lari kepada Samuel bersama dengan orang-orang percaya, orang-orang pilihannya Tuhan. Ketika musuh itu mendekat, Roh Allah bekerja. Musuh mendekat, Roh Allah bekerja. Bahkan Saul ini kepalanya musuh yang terbesarnya, yang memerintahkan untuk membunuh dia, mendekat. Roh Allah bekerja dengan dahsyat dan Alkitab menuliskan sampai semalaman Saul itu rebah dalam keadaan baju telanjang karena baju kekuasaannya terlepas oleh Tuhan. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, tetapi kita merasa Tuhan pertolongan belum selesai, mari lari ke tempat yang tepat, dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Musuh itu bisa dibuat rebah. Apa yang menjadi kekuatan musuh dilucuti sama Tuhan. Daud bukan orang yang sempurna, tetapi ketika dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, pertolongan Allah terjadi lagi dan lagi. Allah gak pernah berhenti dalam kehidupan Daud. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita pagi ini, Tuhan mau setiap kita naruh iman sama Tuhan. Sebagai orang percaya, Tuhan mau ngomong sama kita, aku itu selalu ada loh untuk kamu. Kamu punya masalah, jangan khawatir, serahkan ke tanganku yang kuat. Karena aku akan bersedia menolong kamu. Apa yang menjadi masalah setiap kita? Tangannya Tuhan selalu gini ketika kita bertanya, mengeluh kepada dia. Dia akan tampung semua. Seolah-olah Tuhan belum menolong, jangan khawatir, Tuhan sedang bekerja. Dan ketika kita sudah tolong tapi masih belum Tuhan, belum tuntas. Seperti Daud berada di tempat yang tepat. Dan kekuatan musuh itu dilucutin oleh Tuhan. Jubahnya Saul itu dilepas oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus gak sanggup dihadapi oleh Saul. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada dominion power yang sanggup mengalahkan kuasanya Allah. Dan kalau hal-hal yang tidak berkenan itu menyerang kita, kita sebagai anak Tuhan, kita mesti punya iman. Tuhan, ada Tuhan. Kalau saudara hari ini dalam keadaan baik, beri kekuatan kepada teman-teman yang sedang membutuhkan. Tapi pada saat mungkin saudara mengalami hal yang tidak baik, saudara ingat ini. Iya ya, Daud ditolong Tuhan. Kenapa Alkitab ditulis? Karena Tuhan ingin kita belajar darinya. Dia tolong, aku juga ditolong Tuhan. Daud bukan orang yang hebat, dia ditolong. Aku juga punya kekurangan, jangan sampai kekurangan kita itu kondem, menuduh kita, kamu siapa, kamu penuh dosa, kamu begini. Sehingga kita berhenti memohon kepada Tuhan. Ingat juga, Daud punya kelemahan, dia jatuh, dia juga punya kelemahan, dia marah, dia berperang, dia melakukan hal yang tidak bijaksana, tetapi Tuhan tetap menolong dia. Dan saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ketika salah satu guru sekolah minggu malam itu bilang, bantu doa, anak saya kecelakaan katanya. Jadi malam itu
Wah, kita langsung doakan di grup WhatsApp. Mungkin dari Care Haleluya tahu ceritanya ini. Ketika itu dia bilang, bantu doa anak saya kecelakaan. Masuk di kolongnya truk. Bayangan kita, Tuhan tolong apa yang terjadi. Jadi saya tanya sama dia, saya minta izin disaksikan dibagi. Ceritanya, waktu itu ada truk di daerah Buduran, putranya Evan ini pulang dari kerja, saya sih kirim gambar, wah ini sepeda motornya. Jadi ini bapak truknya ini, bapak truk ini muter, seharusnya nggak boleh muter-muter, dan Evan yang naik sepeda motor ini, waktu dia naik sepeda motor ini, dia ngerem, sepeda motor kalau digas, itu katanya loh ya, kalau direm itu akan membuat orangnya terpental, begitu katanya. Jadi terus masuk ke bawah kolong truk. Dan sama bapak, terus keluarganya dihubungi, bapaknya truk ini cerita setelah peristiwa terjadi, Mas kamu itu pingsan lama gak sadar-sadar, dia juga ketakutan. Dan waktu didatangi, kemudian diangkat keluar, polisi yang lihat sepeda motornya bilang, aduh kalau lihat sepeda motornya kayak begini, ini gak selamat nih anak. Dibawalah ke rumah sakit karena dia dalam keadaan gak sadar. Waktu dibawa ke rumah sakit, wah kita semua guru-guru bantu doa, kita kuatkan. Dan setelah itu di MRI, tulangnya semua diperiksa. Pertama dicek tulangnya. Tidak ada satu pun tulang yang patah. Enggak ada satu tulang pun patah dan bahkan bergeser aja enggak. Jadi pertolongan Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan setelah itu anak ini agak lupa. Dia nanya, loh mama ngapain kesini? Jadi dokter khawatir karena itu enggak boleh pulang. Dibawalah di MRI karena takutnya ada sesuatu yang terjadi di otaknya. Tetapi setelah di MRI, hasilnya semuanya normal. Dia begitu karena dia shock, kaget masuk di bawah truk. Siapa yang gak kaget nabrak truk masuk di bawahnya truk, ya enggak sih? Semua orang pasti kaget, wajar dia jadi shock seperti itu. Dan dari semuanya ini, biaya semuanya tercover. Tuhan Jehovah Jireh, dia cover. Dan keluar dari polisi, sepeda motor tidak keluar biaya sama sekali, dengan mudahnya keluar. Sepeda motor ini sampai dibeli oleh bapak truk. Karena bapak truk bilang, aku akan jadikan kenang-kenangan ini. Karena secara manusia mati ini anak. Secara manusia enggak selamat, at least dia cacat atau bagaimana. Tetapi tidak ada yang terjadi. Dan mamanya bilang, karena setiap hari sebelum keluar rumah, dia selalu mengucapkan doa Yabes. Kami mengajarkan doa Yabes ke anak-anak. Karena sebelum keluar, dia mencari Tuhan. Karena itu setiap kita, pertolongan Allah akan terjadi selama kita terpaut kepada Tuhan, mengingat kepada Tuhan. Kita lakukan, kita enggak cuman, tahu ini, tapi kita enggak lakukan. Tetapi ada kuasa di dalam doa kita, ada kuasa ketika kita melakukan, menyenangkan hati Tuhan. Pertolongan Allah terjadi lagi dan lagi. Saya mengundang WL Singin untuk nyanyi.